Selamat pagi teman-teman, eh, sahabat-sahabat Forma dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, LPM Forma sedang melakukan kegiatan forecast, salah satu program kerja yaitu format podcast, di mana kita sebagai lembaga pers di sini juga eh, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu agar kita bisa menjadi pemberi informasi yang bermanfaat dan mungkin bisa jadi rujukan bagi teman-teman semua. Nah, di sini pada podcast kali ini teman-teman Forma itu mengusung tema jurnalis independen menjaga konsistensi Presma di tengah dinamika sosial dan politik. Ya seperti kita ketahui akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya bukan cuma akhir-akhir ini, sudah dari dulu sebenarnya eh, Indonesia tidak luput dari masalah dan dosa seperti itu. Nah, ini bagaimana di sini kita akan mengulik itu satu-satu persatu dan bagaimana kita sebagai pers mahasiswa di sini bagaimana bisa merefleksikan diri seperti apa sih sebenarnya jurnalis yang independen itu, jurnalis yang bukan hanya memberikan informasi tetapi juga jurnalis yang bisa memberikan berita yang itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yakni Mas Dimas Kuswantoro, Sekjen PPMI DK Surabaya tahun 2022-2023. Selamat pagi Mas Dimas. Pagi. Mungkin bisa menyapa dulu pemirsa yang ada di sana. Halo. Jadi Mas Dimas ini merupakan apa? Demisioner seperti itu Mas. Demisioner. Dari Sekretaris Jenderal PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, eh, Dewan Kota Surabaya seperti itu. Nah, mungkin tidak perlu terlalu berlama-lama ya teman-teman. Kita langsung eh, masuk ke dalam topik seperti itu. Nah, gimana Mas Dimas? Ini saya ingin mengawali agar podcast pada kali ini itu tidak apa ya terpandang kaku seperti itu. Kita ngalir saja gitu ya Mas. Oke, boleh. Nah, saya ingin cerita ini Mas. Salah satu cerita yang mungkin akhir-akhir ini nih lagi trending topik. Jadi terkait dengan pemberitaan dari Trans 7. Dan kemarin juga ada pesantren yang ambruk ya, kita doakan semoga para korban bisa tenang dan diterima di sisinya seperti itu. Nah, mungkin yang pertama kita cerita dari teman-teman LPM Forma terlebih dahulu, di mana pada saat itu teman-teman redaksi LPM Forma itu ada yang menulis opini terkait dengan ambruknya salah satu pesantren yaitu Al Zaini itu yang ada di Sidoarjo. Di sana penulis ini kalau saya baca lagi opininya itu Mas, di sana itu merefleksikan. Jadi kalau kita baca secara utuh itu tidak menyalahkan dari kiai yang mengatakan barokah itu dan juga tidak menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa eh, kalau cuma ngandelin barokah ya itu juga salah. Sebenarnya ada fondasi-fondasi ya seperti itu. Nah, di sana itu imbang. Di sana di opini itu refleksi kepada semua orang. Ada sebenarnya hal-hal yang ya kita bisa saling-saling refleksi seperti itu. Nah, tapi karena distribusinya LPM Forma itu ya seperti ada di kalangan mahasiswa, di grup-grup mahasiswa. Nah, di salah satu grup mahasiswa itu eh, berita itu dikomentari oleh salah satu mahasiswa, Mas. Dan mahasiswa itu mengatakan bahwa Forma yang sudah dengan apa? Dengan motonya itu kan cah idealisme masyarakat ilmiah itu sudah tidak objektif lagi. Nah, menurut Mas sendiri sebagai demisioner Sekjen PPMI lah ya Mas. Sebenarnya keobjektifan dan dasar jurnalis independen itu yang seperti apa gitu Mas? Menanggapi hal itu yang pertama. Oke. Jadi, untuk menanggapi soal masalahnya format terkait kritik dari audiens gitu ya. Kalau dari aku sih ngelihatnya, sebenarnya seringkali permasalahan soal independensi itu jadi terlalu bias di masyarakat ketika masyarakat itu memahami bahwa media itu harus selalu berpihak tergantung kepentingan mereka. Nah, yang kita nggak bisa lupa, media itu juga
sebenarnya itu punya satu tendensi. Hmm. Gimana kemudian pertama seorang jurnalis dari media itu yang menuliskan berita itu mungkin menuliskan satu berita atau opini itu dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti itu. Dan juga kalau menimbang soal masalah independensi, sekali lagi yang jadi aku tadi sebut bias, gimana kemudian kalau mereka mengharapkan pers harus independen, artinya kan memang ada hal dalam praktek kerja pers yang memang seharusnya dipahami juga Hmm. oleh masyarakat umum. Kayak seperti ya pada dasarnya kita juga punya tanggung jawab sosial. Bahkan pers itu juga punya kode etik gitu. Jadi kalau bahas soal masalah karya jurnalistik yang sangat nggak independen itu juga terkesan agak mengkerdilkan semangat kerja-kerja pers gitu. Jadi sebenarnya kalau bilang masalah hal seperti itu, maka kudunya sih seorang masyarakat dalam respon suatu isu yang ditulis oleh meja redaksi itu nggak tergesa-gesa gitu. Karena kan memang pada dasarnya yang ingin sebenarnya to inform atau ingin diinformasikan oleh penulis dari satu media atau yang kita sebut jurnalis ini ya berkaitan dengan satu fenomena ini. Ada hal yang secara struktural kita itu nggak bisa apa ya dengan gampangnya untuk di nggak difokuskan gitu. Apalagi kalau menimbang masalah Alkos ini setelah aku tilik lebih lanjut kemarin itu permasalahan Alkos ini itu adalah masalah kekerasan struktural yang dibuat oleh negara. Di mana ketika negara ini sudah dasarnya itu udah harus hadir untuk membantu melakukan audit atau juga pengawalan terhadap semua jenis instansi bangunan instansi pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau aku bilang secara konteks Surabaya ini ya, setelah aku baca uh, salah satu jurnal juga dikatakan Surabaya termasuk wilayah yang nggak aman dari gempa karena ada satu sesar aktif yang masih belum bangun sampai sekarang yang targetin Surabaya, misal seperti itu. Nah, terus kalau bicara masalah kekerasan struktural itu lagi, ini kan yang kita nggak bisa lupakan itu ya kita juga nyoba untuk nyentil soal cara menanggapi suatu Hmm. masalah itu yang mungkin memang sempat disesalkan oleh masyarakat itu adalah bagaimana salah seorang pendiri yang punya ponpes Iya. itu malah merespon dengan kalau itu adalah takdir Tuhan. Eh, Kalau mungkin itu orang-orang yang menanggapinya dan tidak punya ikatan secara religius yang begitu kuat ya, atau mungkin orang-orang yang menanggapinya ini juga ya sudah mungkin bisa dikatakan sudah cukup acuh dengan masalah masalah yang ada soal keagamaan yang ada di Indonesia gitu, ya nggak heran akhirnya Ya. reaksioner juga. Eh, Mungkin kita bisa mentitikkan bahwa sebenarnya masyarakat itu dalam kasus Al-Ghazini itu adalah teman-teman itu eh, fokus kepada di mana waktunya negara saat ini adalah refleksi bahwa banyak struktur bangunan yang sebelumnya belum diaudit seperti itu ya Mas. Nah, itu bisa ditanggapi Mas gimana? Jadi apakah sebenarnya masyarakat yang seharusnya kan mungkin di dalam tulisan itu juga disebutkan itu Mas Hmm. bahwa sebenarnya kita juga tidak perlu mempermasalahkan secara besar ya memang itu yang mengatakan bahwa kiai ini eh, apa tidak etis lah gitu ya karena memang itu ya seperti yang dijelaskan tadi itu reaksioner gitu jadi ya reaksi buat mereka yang kaget gitu karena sebanyak nyawa itu hilang nah jadi mungkin fokus teman-teman lebih kepada
bagaimana, "Oh, ini waktunya negara sebenarnya turun tangan." Soalnya masih banyak bangunan-bangunan yang perlu diaudit, bahkan kalau nggak salah dari sekian ribu pesantren itu cuma, berapa? Gak ada Sekitar 1%. iya, nggak ada 1% pun. Nah, itu menjadi pertanyaan besar buat negara, kemana negara selama ini seperti itu. Nah, itu menarik sekali untuk dibahas ya, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut kepada selanjutnya yaitu terkait dengan, yang boykot Trans 7 seperti itu, Mas. Yang itu ya mungkin karena salah satu pemberitaannya kalau dilihat dari, media-media mainstream itu ya narasinya terlalu besar dan sebagainya. Nah, sebagai pers mahasiswa, kebetulan LPM Forma belum meliput itu. Nah, mungkin ketika sudah mendapat refleksi ini, teman-teman bisa membuat redaksi tentang itu. Ini bagaimana terkait dengan postingan Trans 7 itu secara kode etik dan sebagainya terkait ke jurnalisme seperti itu, Mas. Itu bagaimana, Mas, tanggapan teman? Oke. Jadi kalau bahas masalah jurnalisme ini kadang selalu ada satu semacam aku menganggap yang dilakukan Trans 7 ini semacam metode baru ya untuk kemudian menampar masyarakat dengan budaya yang udah melekat di mereka. Kenapa demikian? Soalnya memang aku rasa setelah adanya Trans 7 melakukan semacam liputan yang itu sensitif, akhirnya kan masyarakat nggak terima. Tapi lagi-lagi yang perlu difokuskan ya itu kan satu konten jurnalistik yang tentu ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan nggak setuju. Kalau aku sebagai pribadi ngelihatnya seharusnya masyarakat ini tidak melupakan soal masalah fundamental, soal yang mungkin selalu disorot sama orang-orang yang non pesantren ya, atau yang pernah pesantren. Paling fundamental itu masalah kesetaraan di pesantren terkait pendidikan antara guru dan juga murid. Gimana sebenarnya kalau mungkin dalam ilmu modern kita udah nyoba nyepakati kalau tiada yang namanya gap kan, hanya satu lingkup untuk keseganan gitu. Kayak apalagi kalau misal kita ngomong soal masalah itu tadi lagi, ada hal yang sebenarnya yang harusnya juga kita di satu momen itu nggak luput. Kenapa aku ngomong nggak luput? Ya selain masalah soal kesetaraan, apalagi sih yang perlu kita sorot soal tentunya aku ngomongnya agak sensitif tapi nggak apa sih kayak pengkultusan. Kayak maksudnya memang ya karena aku kemarin habis baca salah satu tulisan santri perempuan di salah satu media Iya. itu menarik. Jadi dia itu ngomong kalau ya ini nggak bisa dilepaskan dari keterikatannya para santri baik yang udah lulus atau yang masih berpendidikan. Mereka ngerasa dianggap keluarga, ngerasa juga segan yang aku ngomongnya terlalu berlebihan mungkin ya untuk ke salah satu guru mereka. Sehingga banyak sekali sebenarnya masalah yang kadang mereka harusnya sadari itu mereka lupa. Baik itu soal kesetaraan dalam budaya pesantren yang harusnya nggak mungkin ya di beberapa pesantren ada yang kelihatan nggak ada nilai kesetaraan itu lagi apa mungkin ada. Terus lagi-lagi yang paling sering harus diingatkan adalah seringkali ini kita nggak bisa pungkiri kalau memang ada satu kasus pesantren yang kita amat sering lupakan itu terkait masalah bullying di pesantren, masalah kekerasan seksual di Nah, bahkan pesantren. kemarin itu juga trending topik ya, viral terkait pernyataan, Kementerian Agama yang Mm-mm. mengatakan bahwa, media terlalu membesar-besarkan terutama masalah kekerasan seksual itu sendiri. Itu kan sebenarnya, eee, menjadi seorang pejabat yang mengatakan seperti itu di media itu kan, kan seperti ingin menutup-nutupi, harusnya kalau memang tidak ada apa-apa, ya kan tidak dipermasalahkan sebenarnya Nah, seperti itu. Dari sana kan muncul persepsi masyarakat, "Loh, kenapa kok ada perkataan bahwa media membesar-besarkan?" Nah, seolah-olah ada yang mereka tutupi sebenarnya seperti itu.
Nah, kalau untuk nanggepin soal itu menarik sih. Jadi kemarin juga sebenarnya aku sempat kecewa dengan pernyataan dari Kemenak gitu ya. Maksudku dalam konteks masalah urusan adanya kasus di satu pesantren yang coba disorot juga di satu momen itu, seharusnya seorang orang yang dikatakan menteri itu nggak harusnya ngomong kayak gitu, kayak misal terlalu membesar-besarkan masalah kekerasan seksual di pesantren loh, padahal itu memang terjadi kok kasusnya, ada yang kelihatan ada yang enggak, ada yang memang korbannya berani ngomong, ada yang enggak. Nah, kalau korbannya nggak berani ngomong kan kita nggak bisa maksa. Dan juga kalau korbannya nggak bisa ngomong itu, ya akhirnya pada akhirnya dia punya trauma yang terus-terusan dalam dirinya itu, dan nanti pada akhirnya dia juga perlu penanganan profesional mungkin seperti itu. Nah, apalagi kalau aku ngomong secara langsung, bahasa paling menohok untuk mengkritisi Kemenak ini adalah dia secara nggak langsung jadi enabler kekerasan seksual. Hmm. Enabler, ya orang yang acuh tak acuh nggak peduli dengan kasus itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya lagi-lagi kasus kekerasan seksual di sana ada kok. Fungsinya kenapa media juga menyemarakan isu kekerasan seksual nggak hanya di pesantren kok, di instansi pendidikan manapun setahu kan, kayak fungsinya ya satu, melawan relasi kuasa. Kalau kita lihat di konteks masalah pendidikan, apalagi di skala pesantren, relasi kuasa yang paling terlihat di sana kan ya pertama dari ustadz dan juga dari kiai. Terus belum backingannya kiai ini siapa. Kalau nanti kita bersuara terkait satu isu, nggak hanya kekerasan seksual aja. Bahkan kalau misal isunya tadi udah terdengar sampai kiai, nanti backingannya kiai ada mungkin setingkat partai atau setingkat apa orang-orang di pemerintahan yang akhirnya ya jadi orang yang secara nggak langsung menutupi kasus itu juga. Padahal menurutku kasus kekerasan seksual ini dalam konteks pesantren, gak hanya di pesantren aja, di instansi pendidikan ini penting untuk dikawal dan gak ditutupi, harus transparan juga dalam prosesnya. Karena itu menyangkut trauma dari korban Korban. seperti itu, dan tentunya berkaitan terkait adanya sanksi secara, kalau kita dalam apa yang kita pelajari dalam ilmu gender akhir-akhir ini kan, kita akhirnya tahu pentingnya cancel culture, budaya untuk apa ya, menghilangkan atau pengkultusan orang-orang yang ternyata dianggap punya pengaruh tapi dia ternyata pelaku kekerasan seksual gitu. Kita kan harusnya seperti itu. Oke, jadi menarik sekali. Mungkin beralih ke ini Mas, sebagai pers mahasiswa ya kan, Masnya juga sekjen BPMI. Nah, mengutip dari salah satu tulisannya Antonio Gramsci, mana menjadi manusia organik itu salah satunya adalah kita harus sadar dan paham kelas sosial kita seperti apa. Nah, dalam konteks pers mahasiswa, sebenarnya ini kita siapa gitu. Oke. Jadi ini menarik. Karena kita kadang ya kita juga pernah disuruh untuk membuat berita yang baik-baik untuk fakultas kita sendiri seperti itu, dan kita juga pernah disuruh take down berita yang sebenarnya kita yang mengingatkan fakultas seperti itu. Nah, itu jadi sebuah isu yang menarik sebenarnya, pers mahasiswa itu posisinya seperti apa sih seperti itu Mas? Jadi kalau membahas soal posisi sebuah entitas pers mahasiswa di lingkup kampus, ya lagi-lagi itu adalah satu ruang alternatif ya menurutku, yang diisi oleh ya orang-orang yang di dalamnya itu punya dua status, ya sebagai jurnalis mahasiswa iya, sebagai mahasiswa iya. Tapi nggak perlu terlalu dikelibetkan secara dia sampai kebingungan untuk mengenal identitasnya, soalnya ya jelasnya pasti karena dia adalah mahasiswa, apalagi kalau mengingat rujukan apa referensi artikel atau buku-buku soal gerakan mahasiswa gitu kan, itu sebenarnya udah jelas kalau mahasiswa selalu harusnya terlihat membela masyarakat. Juga nggak hanya mahasiswa aja menurutku,
baik pers mahasiswa juga melalui berita ya, maksudnya membela yang benar seperti itu. Nah, lagi-lagi kita bicara soal masalah pembungkaman di kampus. Kadang-kala itu kampus itu sering lupa gitu, kayak maksudnya ya lembaga pers mahasiswa yang mana kalian mungkin menginginkan kita untuk lebih nggak ngekritis kalian. Ya aku tahu sih mungkin kampus itu lebih ngejaga image ya, kayak supaya kita yang iki anggapannya aku sebagai kampus mungkin kayak supaya imageku untuk akreditasi nggak jelek. Nah, Padahal itu ada yang dilupa, ada masalah paling urgen. Kalau ternyata memang ada masalah yang udah struktural di kampus, baik itu korupsi, baik itu penyelewengan data, baik itu apapun, ya sudah sewajarnya atau sejogjanya kita pers mahasiswa ngawal, dan tujuannya ya sekaligus biar jadi refleksi untuk mereka. iya. Toh Biar ya, akreditasinya gak cuma sebatas administrasi saja ya, sepertinya, Mas. dan biar universitas itu juga tahu kalau ya pada dasarnya ada poin penting lain selain kita untuk mengejar akreditasi, itu adalah poin evaluasi. Lagi-lagi kan masalah evaluasi ini kan seringkali luput di ranah pendidikan. Yang akhirnya secara nggak langsung ketika poin evaluasi ini luput, kampus yang seharusnya jadi ruang kita berkembang dan nggak ada kita temukan praktik penindasan dalam bentuk apapun, kita masih menemukan itu. Nah itu kan yang akhirnya Iya. miris gitu. Nah, yang jadi salah satu tantangan dari pers mahasiswa itu sendiri sekarang itu, Mas, masalahnya kita, secara struktural, kita itu di bawah naungan kalau dari LPM Forma sendiri, kita itu di bawah naungan dari, eee, fakultas itu sendiri, Mas. Nah, itu menjadi pertanyaan besar, menjadi tantangan besar lah seperti itu. Bagaimana kita ini mau melakukan ini, tetapi kadang ketika kita mau direpresi ataupun diancam, mereka menggunakan dalih itu. Kalian tuh bagian dari pernah dalam salah satu wawancara eh, dengan salah satu apa pihak kampus fakultas waktu itu LPM Forma itu pernah dipanggil yang saya menyatakan bahwa itu merupakan pembungkaman secara halus seperti itu. Beliau mengatakan bahwa ayolah kita ini sama-sama berada di kapal yang sama seperti itu. Nah, pada waktu itu ya saya menyela bahwa "Lah, iya Pak, kita di kapal yang sama. Tapi itu saya kan beliau mengatakan bahwa kapal kita ini sama-sama bocor gitu. Jadi mari tambali bersama. Saya mengatakan bahwa iya Pak, kita di kapal yang sama. Tapi saya bagian mengingatkan bahwa Pak, kapal sampean itu loh bocor gitu. Mari tembeli gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita bahwa ketika kita dibungkam, mereka punya kekuatan, punya alasan dengan dalih kalian tuh bagian dari kita gitu. Nah, itu Hmm. bagaimana kita menanggapinya gitu. Aku jadi inget satu apa ya, tulisan filsuf luar negeri yang soal filosofi sebuah kapal. Hmm. Aku ingat betul kalau misal satu kapal itu sebenarnya bisa aja nggak jelas eh, kondisinya seperti apa ketika ya lagi-lagi yang ngomandoi kapal itu nggak jelas. Anggapannya kita bisa cocokkan ke ranah kampus seperti itu kurang lebih. Nah, kalau masalah nanggepin represivitas, nah kalau memang nanti Forma mengalami hal tersebut lagi, mungkin nanti ini sih hal yang bisa dilakukan sebagai pers mahasiswa kurang lebih adalah ya kita langsung aja terus terang terbuka ke mereka kayak gini, kita kan tahu kalau di dalam sebuah pers itu ada yang namanya proses hak jawab. Hmm. Gini aja, kalau keberatan dengan tulisan kita, kita ada prosedur hak jawab. Di prosedur hak jawab itu kalian berkenan kok untuk kemudian apa namanya, meminta keterangan secara langsung dari kita gitu terkait tulisan ini. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan di sini, terkait hak jawab itu kalau misal informasinya sensitif, kita juga perlu nggak transparan banget ke dari pihak yang kemudian mempermasalahkan itu ya. Karena ini terkait masalah soal apa ya, anonimitas dari satu berita dan soal takutnya ada relasi kuasa yang bakal
apa ya, menganiaya bahasa kasarnya narasumber kita kayak gitu secara nggak langsung. Baik dalam konteks instansi pendidikan kalau kayak gitu. Nah, ada lagi sebenarnya mereka itu juga ini kok bisa kita sediakan lewat surat pembaca. Mhm. Kayak misal mereka berkenan untuk nulis nggak terima ya silakan aja. Nah, itu yang jadi masalahnya, Mas. Dari beberapa Heeh. kasus yang telah ada, baik yang tadi masalah di awal terkait mahasiswa yang mengomentari LPM Forma itu sendiri, waktu itu di grup saya malah, "Kalau kalian, tidak setuju dengan tulisan ini, monggo kirim, tulisan kalian di, eee, surat pembaca. Mhm. Teman-teman LPM Forma kok terbuka, tak kirimin linknya." Nah, masalahnya mereka cuma sekedar mau mengkritik saja tanpa mau menulis tandingan dari tulisan itu sendiri gitu, Mas. Itu yang jadi permasalahannya sekarang seperti itu, Mas. Oke, berarti lah dalam konteks kayak gitu ya, ya kita udah sesuai prosedur kok, tapi mereka gak menghargai kerja-kerja jurnalistik dan prosedur jurnalistik yang udah kita lakukan, ya udah kita abaikan aja gitu. Tapi kalau misal nanti semisal kita udah melakukan itu dan terjadi represivitas, ya jangan lupa untuk simpan bukti buktinya dan juga mulai untuk buat kronologinya dan mulai percayakan organisasi profesi wartawan, misal Aliansi Jurnalis Independen yang kebetulan mereka memiliki komite advokasi jurnalis, bisa nanti melaporkan di sana juga, nanti PPMI juga bisa terlibat. Ada lagi juga yang menarik, Mas, terkait dengan salah satu represivitas dan bentuk pembungkaman di kampus terhadap pers mahasiswa adalah ketika, teman-teman yang dari pers mahasiswa itu dijadikan alat, Mas, sebagai bahan, publikasi mereka gitu. Mm. Nah, itu gimana? Kan sempat juga kemarin-kemarin itu trending terkait dengan pers bukan humas kampus seperti itu, Mas. Nah, itu gimana itu, Mas? Jadi kan pihak-pihak, kampus, instansi pendidikan itu ya seperti yang dijelaskan tadi, entah itu mengejar akreditasi, nama baik dan sebagainya. Nah, itu gimana, Mas? Kalau pakai bahasa menohok lagi, kampus kan udah biayain humas fakultas. Kampus juga udah biayain seorang humas tingkat universitas. Mereka juga punya media Sendiri. kehumasan. Kenapa nggak nyuruh orang-orang itu? Ya lagi-lagi, kupikir persmanya itu ya biarkan dengan tendensinya untuk tetap kritis. Ya kan, harusnya Mhm. seperti itu kan. Ya itu yang perlu dijaga. Satu pilar di mana ada satu ruang di mana ada yang kritis, ada yang melindungi. Ya biarkan nanti kemudian pers sama humasnya saling beradu opini ya biarin aja. Itu kan malah malah makin menarik perang gagasan. Terus soal apa namanya tawaran terhadap orang-orang kalau sebenarnya yang benernya mana sih? Biar publik yang menilai. Harusnya kan seperti itu. Iya. Eee, Terkait dengan, bentuk represitas itu, kan pasti ada, ancaman-ancaman yang mungkin itu membuat sebagian para jurnalis dari pers mahasiswa itu ketakutan, Mas. Entah itu karena takut nanti nilainya takut dikecil dan sebagainya. Nah itu, sebagai motivasi lah buat teman-teman jurnalis pers mahasiswa agar tidak takutlah seperti itu. Karena ya mungkin karena memang niat mereka kuliah karena cari nilai ya, Mas, makanya takut. Kalau sebenarnya niatnya dari awal sudah diubah karena ingin cari ilmu ya nggak masalah. Nah mungkin bisa dikasih motivasi buat teman-teman jurnalis seperti itu, Mas, agar tidak takutlah terhadap hal-hal yang berbau sensitif seperti itu, terhadap segala bentuk ancaman pembungkaman itu, Mas. Jadi kalau aku ngeresponnya teman-teman persma ini biar nggak takut ya pada dasarnya mereka harus mengenal dulu identitas mereka sebagai sebuah pers mahasiswa. Ya pers mahasiswa yang memang awalnya dari awal esensi adanya untuk kemudian ngawal isu-isu di kampus, luar kampus. Ya tentunya kalau misal ada yang namanya represivitas, menurutku itu satu konsekuensi. Tapi jangan lupakan juga peran jejaring dan juga peran dari solidaritas. Jadi misal kayak nanti ada satu represivitas dalam bentuk apa. Ya untuk teman-teman persma yang mungkin mendengar ini, kita juga perlu ingat kok kalau misal nanti ya bakal banyak yang bantuin di luar gitu. Apalagi kalau itu terkait satu isu yang memang harus benar-benar dikawal kan.
Gak mungkin kita biarkan isu itu nggak dikawal. Itu kan kayak nanti jatuhnya jadi masalah struktural lagi, terus-terusan ada, nggak dibabat gitu. Kita benar-benar harus ngawal. Terus kalau memang ada yang sampai, mohon maaf, dari liputan itu punya eh, ketakutan yang sampai ngarah ke masalah psikologis, mungkin pernah liputan sensitif, tapi pernah liputan sensitif terus mengalami seperti itu, ya kupikir penting untuk teman-teman persmanya merhatikan temennya ini untuk kemudian dikasih akses ke layanan konsultasi psikolog gratis gitu Mustafa. Terus penting juga untuk disemangati terkait partisipasinya di situ. Jadi biar kayak dia kesannya nggak untuk kemudian terus-terus kritis aja, tapi sebenarnya temennya nggak begitu support-support amat. Teman-temannya tentu harus. Yang menarik itu Mas, ketika eh, beberapa hal kita mengadvokasi atau membuat liputan tentang itu, akhirnya beberapa kebijakan yang menurut teman-teman semua mahasiswa itu gak relevan bahkan tidak enak, akhirnya kebijakan-kebijakan itu tidak jadi. Misalnya kalau kita boleh cerita, di LPM Forma itu di fakultas kita itu pernah ada salah satu dosen yang mana kalau dia gagal dalam ujian remedi itu harus bayar zakat gitu. Bayar atas nama zakat seperti itu. Akhirnya teman-teman bantu buat liputan, mengadvokasi, wawancara ke eh, dosen terkait dan juga ke kaprodinya. Akhirnya ketika kaprodinya tahu, ternyata nggak tahu kebijakan dari dosen itu tersebut. Akhirnya ditelepon, akhirnya nggak jadi. Nah itu menurut saya sebagai ya media alternatif lah buat teman-teman, bukan hanya untuk sebagai informasi tapi juga bagaimana eh, membela kebenaran-kebenaran yang memang ada sebenarnya. Nah, mungkin eh, menurut Mas sendiri bentuk dari pers mahasiswa ini arahnya kemana lagi Mas? Selain jadi kontrol sosial seperti itu Mas. Jadi kan mungkin selama ini kalau di fakultas kita di Winsa ini LPM Forma itu terkenal dengan sebagai media yang selalu mengkritik, mengkritik, mengkritik terus. Padahal ya, mengkritik pun itu baik sebenarnya. Kita juga mengontrol gitu. Nah, itu gimana itu, Mas? Terkait arah gerak Iya, kontrol. selain sebagai media kontrol, pers mahasiswa itu sebagai apa juga sebenarnya itu? Ya seperti apa yang kita katakan dari awal terkait fungsi sebuah pers ya. Di Hmm. situ kan nggak hanya to kontrol, tapi ada juga to inform, terus to educate gitu. Ya lagi-lagi poin yang kita nggak bisa lepaskan dari sekedar menginformasikan ya juga untuk mengedukasi. Kalau dari aku itu penting sih, kayak kadang-kala aku ya juga mikir gimana sih, kayak maksudnya ternyata di jurnalis apa ya, di genre jurnalis itu juga ada jurnalisme itu genrenya juga ada yang namanya jurnalisme warga. Nah itu seperti itu kan, warga diberikan ruang keleluasaan untuk juga boleh memberitakan, walaupun memang tidak apa ya, tidak tidak ini ya, tidak profesional profesional amat, tapi setidaknya dia paham kalau ada aturan. Ya mirip konteks Persma ini, Persma kan juga jurnalisme warga. Tapi yang menarik kalau kita bahas soal to educate, kayak bayangin nih satu isu nih. Ini di kampus ada isu soal korupsi. Forma misal sempat ngawal. Nah, kalau kalian sebelumnya sempat mempelajari metode untuk ngawal kasus korupsi itu seperti apa, riset ke mana aja, terus cara untuk mengindikasi ini sebuah korupsi itu gimana, coba deh kalian bikin satu eh, kayak apa ya, kayak satu infografis singkat atau satu artikel singkat yang membahas soal ini loh, sebuah panduan untuk ngawal isu korupsi, kayak gitu bisa. Itu menarik gitu. Jadi kayak misal kalian, gak hanya kalian yang kerja, tapi teman-teman yang kemudian jadi pembaca itu akhirnya bisa tahu kita itu mesti ngapain. Akhirnya mereka terbekali ilmu untuk mencari tahu sendiri gitu.
Itu menarik sih, Mas. Soalnya mungkin kalau kita cerita di sini ada salah satu kasus, bukan kasus sih, sebenarnya salah satu sistem di kampus kita yang itu, secara tidak langsung dan kita tidak sadar mengajarkan kita itu untuk melakukan korupsi, Mas. Jadi ya itu saya sadari sendiri dan saya ingin teman-teman ya yang pemirsa yang ada di sini itu juga bisa merefleksikan ini karena, salah satu ini kebijakannya itu adalah sistem terkait dengan pencairan uang dari ya Ormawa dan sebagainya. Jadi dalam pencairan di Ormawa itu, eee, teman-teman itu hanya bisa mencairkan lewat seorang, ketika mengadakan seminar yang bukan seminar, iya di seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang menghadirkan 2 pemateri dan 2 moderator. Hmm. Jadi, uang dari fakultas maupun universitas hanya bisa cair lewat itu. Nah, dari sana, dari beberapa organisasi mahasiswa itu menganggap bahwa kita tidak bisa berinovasi karena hanya sebatas ngundang seminar, seminar, seminar saja. Akhirnya apa? Salah satu metode alternatif mereka adalah mereka menggunakan cara itu, di mana ya tetap mengadakan seminar ini, tapi mengundang demisioner-demisioner mereka yang akhirnya demisionernya itu mengerti dan uangnya balik ke mereka dan mereka mengadakan kegiatan lain itu, Mas. Nah, Hmm. sebenarnya kalau tidak langsung, alternatif mereka itu ya bagus untuk meningkatkan inovasi, tapi secara tidak langsung dan tidak sadar Nepotis. iya, nepotis juga korupsi nantinya. Karena apa? Ya tidak sesuai dengan dana yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Nah, itu menarik juga. Ini kita ingin mengungkap itu mungkin nanti di majalah yang akan terbit dari teman-teman LPM Norma juga. Nah, mungkin satu pesan buat teman-teman di luar sana yang kurasa entah karena memang mereka sendiri yang tidak kurang kompeten ataupun mereka sendiri yang masih belum ada di kapasitasnya yang belum seperti itu ataupun mereka-mereka yang apa ya sudah memang otaknya itu tercuci dan tidak bisa menerima hal-hal yang berbau kritik lah seperti itu Mas. Nah Hmm. itu gimana Mas? Soalnya eh, di lingkup fakultas kita kan fakultas Usuluddin dan filsafat seperti itu. Selain kita berfilsafat juga ya suka kritik gitu, kita juga rata-rata dari kita itu kan alumni pesantren. Jadi teman-teman kita itu banyak yang apa ya, bahkan terjadi di fakultas kita sendiri kalau diceritakan itu ada kaum yang kebarat-baratan, ada kaum yang terlalu keagamawan seperti itu, Mas. Hmm. Dari dua sana itu sebenarnya menarik di fakultas kita ini. Karena ada dua kelompok yang sama-sama entah yang kanan, yang kiri itu tidak mau menerima yang kanan pun tidak mau apa-apa yang kiri. Hmm. Itu gimana pesan apalagi kita sebagai jurnalis ya ada di antara persimpangan dua kelompok besar ini, nah, agar sama-sama terbuka lah sebenarnya bahwa ya kanan itu gak semuanya salah, kiri gak semuanya salah gitu. Agar kita tetap menjaga independensi itu sendiri di antara dua kelompok besar itu, Mas. Kalau dari aku ini sih, pertama untuk formanya ya tetap ngejaga ini ya, bukan ngejaga sih, tetap mengedukasi bahwa pentingnya memahami keberagaman, perbedaan pendapat, perbedaan ras, perbedaan budaya, gitu, dan perbedaan pandangan agama dan lain itu. Terus penting juga untuk masyarakat yang mendengarkan ini untuk kemudian memahami kalau ya kita perlu banget tuh untuk yang namanya eh, berbeda, dan juga dari perbedaan itu kan akhirnya kita menemukan satu titik temu kalau memang manusia ini nggak bisa disamakan, dan dari satu perbedaan itu artinya malah akhirnya melengkapi satu sama lain. Terus kemudian kalau ngebahas soal itu juga, kalau dari aku juga ada dua kalimat benar. Gimana itu, Pertama Mas? itu dari si Pram Pramudianantor itu pernah bilang, ya suci sejak pikiran deh. Kalau nggak salah katanya seperti itu. Adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran. Ya, itu selalu jadi kalimat peganganku di konteks lingkup dimanapun aku berada. Di akhirnya aku bisa
ngerti kalau ya lagi-lagi manusia berbeda gitu. Dan ya berbeda nggak hanya soal itu tadi, kadang juga soal gap pengetahuan juga. Itu aku ya baru sadar. Kita akhirnya nggak bisa memaksa orang untuk punya pengetahuan yang sama. Berproses kan, belajar dan bla. Terus ada kalimat kedua dari Rupi Kaur. Gara-gara kemarin aku baca salah satu surat eh, salah seorang aktivis di Jakarta yang ditahan. Itu aku akhirnya tahu salah satu kata dari salah satu penulis yang aku sempat baca bukunya dari Rupi Kaur. Dia ngomong kalau ya kalau misal belum kamu atau kalian belum membela orang yang benar, ya kemudian kalian masih ada waktu kok untuk membela. Ya seperti itu sih kira-kira. Menarik sekali tadi ya. Jadi mungkin eh, ini kan juga sudah hampir 1 jam kita berbicara di sini panjang lebar dan mungkin itu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin Mas Dimas memberikan sebuah apa ya, narasi singkat lah seperti itu terkait bagaimana jurnalisme independen ini bisa menjaga konsistensinya di tengah dinamika sosial dan politik seperti itu. Apalagi kita sebagai persma itu sebagai pers mahasiswa sebagai media alternatif eh, terutama ini Mas, yang mungkin juga luput ya dari pembicaraan tadi. Apa sih sebelum di closing ya? Apa sih perbedaan dari pers mahasiswa dengan media mainstream lainnya itu apa Mas? Jadi misalnya kayak Trust 7 bedanya dengan LPM Forma itu apa gitu itu Mas. Nah itu perlu diposisikan di sana biar teman-teman yang nggak tahu sebenarnya, oh kan biasanya saya pengen masuk LPM Forma karena saya pengen jadi di SCTV, TV7 dan sebagainya. Itu kan perlu Oke. dibedakan. Jadi perbedaan antara media mainstream dengan LPM Forma misalnya, pers mahasiswa dengan media mainstream itu apa? Mudahnya seperti ini. Kalau media mainstream itu di situ ada pemodal Hmm. pertama. Terus kedua, di situ juga ada yang namanya satu apa ya? Ketentuan redaksi yang mungkin itu juga nggak bisa dilepaskan dari pemodal. Contohnya Mas, contohnya Ya, mungkin? aku nggak pengen nyebut media-medianya seperti apa sih, Iya. tapi mereka punya tendensi dan ya rata-rata kayak media media bisnis internasional yang ada di Indonesia atau media yang memang secara global udah ada di dunia tapi terus kemudian masuk ke Indonesia, ya kurang lebih juga seperti itu. Nah, kalau misal Persma yang menarik, kita kan pemodalnya siapa? Iya. Sebenarnya kalau Persma juga nggak didanai kampus pun, kalau teman-teman semangat kolektifnya tinggi Memang sampai memang nggak pernah dinilai sebenarnya Mas. ya, terus terus kalau misalnya temen-temen ya ini udah semangatnya tinggi terus mereka kolektif gitu, ya aku rasa ya itu lebih lebih enak apa ya, keistimewaan dari Persma gitu. Yang lebih menarik kan akhirnya kita nggak bisa dikontrol gitu. Terus kalau bahas soal ya lagi-lagi soal kontrol ya, jadi perbedaannya secara jelas itu kayak kalau media arus utama itu bisa aja masih punya relasi kuasa. Hmm. Nggak bisa aja sih, pasti. Soalnya kalau media punyanya pemerintah, TVRI dan apa RRI dan lain-lain, ya udah jelas mereka punyanya pemerintah. Kalau ada isu-isu yang kayak skala nasional yang soal demokrasi, tergantung jurnalisnya. Jurnalisnya mau ngawal atau enggak. Tapi kalau sebagai medianya ya tone deaf mereka, nggak Iya. mau denger. Tapi yang kalau masalah persma itu malah lebih leluasa gitu, kita mau ngawal ya apapun ya bisa gitu, lebih enak. Gak kayak media arus utama yang mungkin masih iki jari ini pimreti goleng ini Iya. pimreti padahal dikongkon pemodalnya goleng ini, misal kayak gitu bahasa kasarnya. Jadi jelas bahwa di media mainstream itu ada pemodal yang kalau kita sudah bermodal ya mungkin mengejar insight dan sebagainya dan juga ya ada relasi kuasa tadi. Iya, Jadi kalau di pers mahasiswa itu bisa dikatakan idealismenya itu masih terjaga seperti ya itu. masih. Jadi ya mungkin selanjutnya tadi sebagai closing statement ya seperti itu bagaimana kita bisa menjadi jurnalis independen dan menjaga konsistensi kita sebagai pers mahasiswa di tengah dinamika sosial dan politik seperti yang kita ketahui bahwa tadi
poin besarnya bahwa perbedaan dari pers mahasiswa dengan media mainstream lainnya adalah titik temunya idealisme kita masih terjaga seperti itu. Jadi itu gimana itu, Mas? Jadi kalau aku sih mikirnya ya cara untuk supaya kita sebagai jurnalis dan persma tetap independen ya saling mengaktifasi ruang kosong yang kemudian gak kita pahami itu tadi dan kemudian dipahami secara arah geraknya dan juga secara identitas kita sebagai jurnalis. Ya, akhirnya kita bisa merefleksikan lagi diri kita. Apakah selama ini kita adalah kehumasan? Ataukah selama ini kita adalah seorang jurnalis? Seperti itu. Karena kalau dari praktek kerjanya, kehumasan ya beritain kehumasan. Tapi kalau jurnalis, ya beritain yang apa yang Adanya. mereka pinginkan, tendensinya mereka sendiri. Nah, seperti itu sih. Jadi untuk teman-teman Persma yang mungkin sedang dalam proses belajar untuk mengetahui hal itu ya, ya mungkin aku bisa nyaranin beberapa buku untuk eh, bisa dikaji lebih lanjut. Nanti bisa baca bukunya tulisannya Amir kalau nggak salah soal pers mahasiswa yang patah tumbuh yang hilang berganti kalau nggak salah judulnya itu. Sama ada buku Menapak Jejak PPMI. Itu terkait satu organisasi pers mahasiswa perhimpunan yang cukup luas di Indonesia gitu, dengan keanggotaan banyak kota seperti itu. Di teman-teman persma juga bisa tahu dinamika persma setiap kota itu bagaimana gitu secara nggak langsung. Terus hal yang paling fundamental ya menurutku selain belajar soal identitas ini mempelajari ideologi. Ideologi apapun harus dipelajari. Tapi yang paling penting jangan jadi fasis. Nah, itu. Siap. Nah, jadi begitu teman-teman pada podcast kali ini. eh, jadi sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas. Nanti mungkin dalam kesempatan kita bisa berbicara lagi dengan Mas Dimas seperti itu ya, Mas. Jadi mungkin saya ingin mengutip terakhir dari salah satu motonya LPM Pharma bahwa jika mulutmu dibungkam, angkat penamu untuk melawan. Jadi salam Persma dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.